Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Sore Mbak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lastriana, mahasiswa dari Universitas Pemuda Slawi, dan tujuan saya di sini untuk melakukan penyuluhan sedikit mengenai keputihan pada remaja. Nah, untuk waktunya kurang lebih ya 5-15 menit. Mungkin apakah Mbak bersedia? Iya. Iya. Sebelumnya saya berbicara dengan Mbak siapa? Nur. Mbak Nur dan Gila. Mbak Gila ya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya mulai penyuluhannya ya Mbak. Ini udah pada haid ya. Oke ya. Baik, untuk menyingkat waktu ya Mbak ya. Ini ada mungkin leaflet, semacam leaflet seperti itu untuk bisa dibaca. Nah, untuk di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang keputihan. Mbak, biasanya kalau lagi haid itu keputihan, sebelum haid keputihan enggak? Iya. Iya. 1 minggu sebelum. Nah, keputihannya itu yang seperti apa Mbak kira-kira? Yang biasa. Apa kental, terus ada baunya atau apa gitu? Berbau. Terus ada jenis keputihan di situ nggak berbau ya, berarti ikutnya keputihan yang normal ya. Oke. Untuk keputihan sendiri, pengertiannya itu keluarnya cairan bening atau putih dari vagina. Nah, cairan ini sebagian besar terdiri dari sel dan bakteri. Jadi proses ini tuh dapat membantu untuk membersihkan dan melumasi area kewanitaan serta membantu melawan bakteri jahat dan infeksi. Jadi sebenarnya itu keputihan itu ada yang baik dan juga ada yang nggak baik. Keputihan yang nggak baik itu contohnya seperti ini, yang nomor 3. Itu kan keputihannya kan udah ada agak kekuning-kuningan hijau, itu berarti ada infeksi seksual menular kayak tahu HIV kan? Iya. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk penyebab keputihan sendiri itu karena ada perubahan pada kadar estrogen, yaitu meningkatnya kadar ini dari ovulasi, maksudnya itu dari kenapa kadar ini naik itu berarti dari adanya ovulasi, gairah seksual, atau penggunaan pil KB atau masa kehamilan. Nah, terus untuk pencegahannya biasanya kalau misal keputihan mbak-mbaknya itu pakai apa? Kandilan. Berarti kayak pembersih kewanitaan. Bukan pembalut yang kecil buat keputihan. Oh, pembalut kecil. Iya. Kalau pembersih kewanitaan gitu kayak daun sirih gitu nggak pakai? Enggak. Kalau keputihan sampai gatal nggak sih? Kadang ya. Coba kalau misalkan kayak gitu pakai apa ya, pembersih kewanitaan yang kayak daun sirih gitu. Buat ngurangin rasa gatalnya sih, lebih ke itu. Terus kalau misal habis BAB nih, terus bersihin area dubur, itu jangan dari area dubur lalu ke atas, tapi dari atas, dari area vagina baru ke area dubur. Nanti nyebabin infeksi, itu salah satunya. Untuk cara pencegahannya, yang pertama selalu menjaga kebersihan ya Mbak ya, udah pasti. Rutin mencuci menggunakan sabun seperti tadi, di bagian luarnya aja tapi. Terus jangan menggunakan sabun yang aromanya itu menyengat. Berarti kayak mungkin sabun yang buat sabun badan tapi mungkin yang nggak ada antibakterianya, kayak misal kalau buat badan antibakterinya kan ada Lifebuoy, ada Nuvo itu. Mungkin yang di luar itu. Terus hindari semprotan pada area kewanitaan atau mandi busa. Kan banyak tuh yang di video-video pengen mandi busa atau apa, itu sebenarnya juga dapat menyebabkan keputihan yang berkelanjutan. Terus bisa juga menghindari pakaian yang terlalu ketat. Terus pakai celana dalam yang berbahannya itu bahan katun yang enak ya, yang bisa nyerap keringat. Terus jangan berganti-ganti pasangan seksual, itu yang paling penting. Belum pada nikah ya tadi belum, jangan ya Mbak ya. Terus untuk tanda dan gejalanya yang keputihan perlu diwaspadai itu ya tadi yang berwarna kuning, hijau, atau bahkan keabu-abuan. Itu sampai yang ada yang baunya nggak enak, jumlahnya banyak, terus menimbulkan rasa yang nggak nyaman, gatel seperti tadi. Terus
pada beberapa kondisi juga kayak keluhan sulit berkemih atau kayak berhubungan intim itu jadi kayak kurang nyaman, itu bisa coba dicek ke dokter kalau misalnya udah ada tanda-tanda seperti itu. Barangkali takutnya kalau yang sudah menikah itu kita kan nggak tahu pasangan kita ya mbak, itu bawa virus atau infeksi dari mana, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau sudah mengerti tanda dan gejalanya yang perlu diwaspadai, nanti kalau ada kayak gitu yang diminta jangan ya, bisa diperiksakan ke dokter, seperti itu. Kalau gejala lain itu ya paling itu tadi, bau tidak sedap lebih dari sehari, jadi baunya itu kayak misal keputihan nih, terus ternyata sampai 1 minggu baunya masih kayak gini, baunya itu kayak bau amis gitu, mangur itu. Terus buang air kecil itu sakit, itu juga bisa diwaspadai. Nyeri perut bagian bokol, nyeri perut bagian bawah mah ya, kalau haid juga nyeri ya. Terus kayak ada benjolan atau luka pada daerah itu genitalia, kurang lebih sih seperti itu. Kira-kira untuk mbaknya apakah ada yang mau ditanyakan? Kan mau tanyakan kalau misal pembersih Kewanitaan? iya daerah kewanitaan itu ada yang berbahaya nggak sih mbak? Mesti ya yang direkomendasikan apa? Oh, kalau yang sebenarnya bukan yang direkomendasikan, tapi apa yang cocok sama mbak. Soalnya kalau misalnya saya rekomendasikan daun sirih nih, mbaknya ternyata nggak cocok. Ternyata cocoknya pakai kayak yang apa ya, yang kayak alkohol itu apa ya, sabunnya alkohol yang bisa buat itu kapilon apa itu kan beda-beda. Jadi ya emang susah sih ya, kalau misalkan saya suruh pakai juga mbaknya belum tentu cocok pakai itu ya. Jadi saya kurang tahu kalau misalkan rekomendasi yang baik. Kalau saya sendiri sih saya pakai yang biasa, yang daun sirih, yang dari Purbasari kayak gitu mbak. Kayak gitu nggak bahaya mbak buat itu vagina? Kalau bahaya atau enggaknya sih tergantung pemakaian lagi. Kalau misal kita pemakaiannya kayak terlalu keseringan, itu bahaya karena pH-nya terlalu tinggi, pH asam basa yang buat ngebunuh bakteri itu loh. Kan di kandungan pembersih kewanitaan itu ada pH-nya, dan pH-nya itu masing-masing per produk loh. Ada yang pH-nya tinggi, ada yang pH-nya rendah. Nah, pH itu kan fungsinya itu untuk membunuh bakteri jahat yang ada di daerah kewanitaan. Kenapa? Makanya saya sarankan suruh pakai itu. Tapi kalau misal kita pakainya berlebihan, otomatis pH-nya itu makin tinggi yang kita pakai, akhirnya bakteri yang baik pun nanti malah kebunuh. Yang jadinya malah tambah bahaya. Jadi pemakaiannya kalau saya sendiri itu pemakaiannya paling kalau malam, kalau mau tidur. Jadi kalau pagi itu enggak gitu. Kalau saya sendiri ya. Jadi makanya setiap hari? Sehari sekali? Saya sehari sekali. Karena saya termasuk orang dengan keputihan yang wah itu berarti bukan yang gimana ya keputihan, tapi manusia yang ada aja keputihannya. Kalau mbaknya tiap hari atau enggak sih? Enggak kan? Habis menstruasi Sama sebelum. Kalau aku hampir setiap hari ada. Kalau keputihan itu juga faktor capek. Iya, jadi kalau keputihan iya karena kecapean itu bisa mbak. Soalnya keseimbangan hormon itu jadi terganggu. Aktivitas sel-sel kelenjar yang di sekitar organ intim yang membuat keputihan itu keluar semakin banyak, itu juga kadang bikin keputihannya itu kental ketimbang dari biasanya. Kalau biasanya cuman kayak bukan sel ya, berarti kayak itu slime yang bening. Itu kalau kecapean. Slime yang bening itu karena kecapean, karena kental, itu termasuknya udah kental. Mungkin kalau yang biasa itu kayak selai coklat, yang maksudnya kayak teksturnya kayak selai coklat gitu, jadi kayak ringan aja gitu. Iya, cuman warnanya bening ya, putih, bukan coklat, bukan kuning gitu. Iya, bisa mempengaruhi kalau dari kecapean, mulai dari stres. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah mbak, Cukup ya, berarti udah tahu ya. Misalkan saya tanya lagi nih, untuk pencegahannya deh,
Gimana deh pencegahannya? Kalau pencegahannya itu sih selalu jaga kebersihan ya. Terus kalau misal mau memakai CD atau celana dalam itu yang berbahan katun yang bisa menyerap keringat. Kalau mbaknya, kalau misal saya tanya gejala atau apa sih yang harus diwaspadai kalau keputihan, dari keputihan? Itu biasanya yang keputihan yang kental dan berwarna selain putih. Iya sih. Ya, terus Terus bau yang tidak sedap, terus hubungan intim yang menyakitkan, kecil yang sakit, merasa sakit ketika buang air kecil. berarti udah paham lah ya, jenis-jenis keputihannya juga udah ada. Terus tadi pengertiannya juga ngerti keputihan itu apa. Untuk kedepannya barangkali mau memakai sabun pembersih kewanitaan, gunakan yang udah ada logo SNI, PPOM, halal. Harus itu harus dilihat dulu kadar pH-nya juga, biar kita tahu kalau kita pakainya itu harus kapan. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya cukupkan untuk penyuluhannya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.